seal clap. Dia kalau udah sealnya jelek, Pak. Di mana tuh letaknya seal clap ini, Mas? Nah, jadi letaknya di sini, Pak. Ada di bawah sini. Dia ada di bawah sini, kemudian sealnya menahan olinya biar nggak masuk ke ini ruang bakar. Kalau kita sudah menemukan ternyata seal clap-nya lah penyebab dari asap di kendaraan kita. Berarti apa yang akan dilakukan dengan kendaraan tersebut? Bongkar mesin kah? Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saat ini berada di bulan September, ya kan? Yang ingin beli oli mesin mereknya PTT Lubricants atau PTT Oil dengan spek 020, 0530, 1030, 1040, kemasan 1 dan juga 4 liter. Teman-teman bisa membelinya di Tokopedia. Caranya gimana? Nih teman-teman nih. Kenapa harus di Tokopedia? Nanti kita sebutin. Ini teman-teman ketik dulu di sini PTT. Nah, pilih PTT yang toko yang PTT Lubricants Official. Nah, teman-teman misalnya ingin membeli oli dengan kemasan 4 liter. Nah, teman-teman bisa milih sini, tambah keranjang. Nah, dari keranjang di sini ada yang menarik, teman-teman. Teman-teman misalnya ingin mendapatkan potongan harga, pilih makin hemat pakai promo. Masukkan kode PTTL AHPedia. Terapkan. Nah, teman-teman langsung bisa mendapatkan potongan Rp50.000. Oke, hemat bukan? Selama bulan September. Segera masuk ke Tokopedia, kemudian borong olinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Ahmadiyah. Gimana Pak kabarnya, Pak? Mas Nova, itu di bawah tuh lubang tuh, Mas. Terkau jatuh ke sana itu dalamnya berapa meter tuh, Mas? Enggak, ini melatih adrenalin. Oke, baik. Mas Nova. Gimana, Pak? Tugas dapat hari ini apa, Mas nih? Wah, ini kelihatannya Mas Nova kerjanya berat-berat terus sih, Mas ya? Wah, enggak juga, Pak. Enggak juga ya? Kebetulan aja. Kebetulan. Oke, Mas Nova. Ya, Pak. Ini kita kemarin kan punya konten tentang mobil berasap. Oh, mobil berasap. Ya. Nah, ini ada beberapa yang nanya, sobat di Ahmadiyah itu, kalau asapnya itu putih, gitu ya? Putih. Nah, terus katanya itu pasti ring piston. Ya. Dan ada satu lagi yang kecil itu apa? Ini mungkin ring. Pak. Nah, ring jadi clap ya? Ini namanya bukan ring, Pak. Jadi apa nih? Seal clap. Seal clap. Ya, nah, coba betul. bisa dijelaskan, Mas, apa perbedaan asap yang ditimbulkan oleh ring piston sama satu lagi Seal clap. seal clap. Ya, oke. Nah, mungkin kalau perbedaannya, kalau ring piston itu biasanya kalau saat dingin di starter dia berkebul, Keluar asap. putih. Oh, putih. Kalau hitam berarti boros, Pak. Benar ya? Iya. Nah, itu keluar asap putih. Tapi kalau sudah lama, udah mulai panas, dia cenderung ini asapnya mulai berkurang. Mulai berkurang tapi tetap kelihatan asap. Ya, ada yang beberapa kelihatan asap, ada yang enggak. Oh, ada yang kayak gitu? Ada. Oke. Mungkin gejala baru gejala ya. Gejala bisa. Oh, siap. Nah, itu kalau cenderung mesinnya udah panas, Ya. dia kan ring pistonnya kalau sifatnya besi kan memuai, Pak. Betul. Nah, dia semakin rapat. Makanya itu bisa berkurang. Oke. Nah, sedangkan bedanya kalau di seal clap, dia kalau udah sealnya jelek, Pak. Di mana tuh letaknya seal clap ini, Mas? Nah, jadi letaknya di sini, Pak. Ada di bawah sini. Ini kita ambil dulu ini. Oke, ya. baik. Ambil baik. dulu Clapnya. ya clapnya. Nah, di sini. Oh. Dia dari bawah sini, kemudian sealnya menahan olinya biar nggak masuk ke ini ruang bakar. Oke. Jadi kalau di sini udah lower, otomatis kan oli masuk terus. Oh. Nah, kalau udah jelek, olinya masuk terus, itu mengakibatkan berkebul ini, berasap terus menerus. Ikut terbakar berarti ya? Ikut berbakar. Karena hasilnya kan tidak bisa memuai, Pak.
Oh iya, dia karet sih ya. Ya, karet. Oh, jadi tadi fungsinya gimana, Mas? Coba lihat dia posisinya di sini. Ya, posisinya begini. Dia menahan tetap. Berarti ini ada 16 seal. Kalau DOHC 16. Oh. Tergantung ininya apa? Oh, ini apa namanya? Konstruksi mesin ya? headnya. Oke, baik. Kalau dia DOHC berarti ada 16. Ya. Nah, kalau dia 16 itu rusaknya satu atau banyak atau gimana? Nah, tergantung, Pak. Oh, oke. Kadang ada yang beberapa yang ini apa namanya? Salah satu silinder bisa. Biasanya di ini apa namanya? Ada tandanya basah ruang bakarnya. Oh, berarti kayak lomoh gitu, Pak. Oke, berarti sebelumnya juga basah hitam gitu. Oke, jadi saat kita melihat mobil kita sudah mulai mengeluarkan asap dan ingin tahu penyebabnya apa, salah satunya tadi adalah dengan mengecek ruang bakar tadi. Ya, bisa. Oh, melihat busi gitu. Ya. Lihat businya dibuka, kalau dibandingkan ini sama yang lain beda enggak. Oke. Tapi kalau misalnya kok hitam semua atau apa? Basah semua, ya mungkin bisa dari ininya apa namanya? PCV-nya yang sudah ini juga bisa. Oh, PCV juga. Ya, karena kalau PCV sudah ini apa namanya? Sudah jebol. Ya, jebol. Otomatis kan oli naik. Ya, ke saluran ini. Udara ya? Ya, benar. Masuk lagi gitu. Masuk lagi ke ruang bakar. Jadi itu juga bisa. Jadi tidak bisa langsung serta-merta kita menuduh langsung ke seal clap atau ya? ring piston. Oh. Makanya kalau mobil berasap biasanya dicek dulu ini di apa namanya saluran udaranya klomo oli enggak. Nah, kalau klomo oli bisa dari PCV bisa. Oke, setelah kita cek PCV tetapi masih tetap berasap. Kalau misalnya PCV-nya bagus, ya bisa dari ini, bisa dari ring piston. Oke. Gitu. Nah, tadi Mas bilang kan ada perbedaan antara asap yang dikeluarkan oleh ring piston dan yang dikeluarkan oleh seal clap. Ya. Nah, kalau seal clap tadi dia sepanjang mesin hidup dia akan berasap terus. Ya, cenderung berasap terus, Pak. Apalagi kalau ini apa namanya? Botolnya, kalau orang bengkel umum itu nyebutnya botolnya ini ya. Yang mana sih botolnya? Tempatnya ini ya. Ini di bawahnya ini, Pak. Di bawahnya ini. Oke. Di bawahnya seal clap ini. Jadi kan seal clapnya ini dia ada tempatnya. Berupa ini botol. Saya ini, Pak. Tertumpah loh. Enggak, gini. Enggak ya? Oh, begitu kawan-kawan tuh. Nah, ininya. Nah, lubang ini kan biasanya kalau di motor itu banyak sering yang ganti, Pak. Cuma kalau di mobil selama ini belum pernah saya lihat ganti. Oh. Nah, ini kan bisa ini juga bisa aus. Ya, bisa aus sama antara ininya. Karena antara ini apa namanya? Batangnya klep. Jadi kalau udah oblak banget bisa ini apa namanya? Berpotensi bocor, bunyi juga bisa. Tapi yang paling sering Mas temukan itu sampai ke apa namanya? Ke klepnya kah? Atau hanya di seal clapnya saja? Apanya, Pak? Yang tadi yang pemicu asap keluar. Seal clap aja sih. Seal clap aja. Kalau selama ini saya kerja mobil belum pernah nemukan sampai oblak gitu. Oblak. Sampai yang botolnya tadi juga tidak pernah. Tidak pernah. Oke, baik. Nah. Baik. Kalau kita sudah menemukan ternyata seal clap-nya lah penyebab dari asap di kendaraan kita. Berarti apa yang akan dilakukan dengan kendaraan tersebut? Bongkar mesin kah? Atau bisa turun setengah? Bisa, beberapa ada ya turun setengah bisa. Oh. Itu kalau dari seal clap-nya. Cuma alangkah bagusnya itu ganti dua-duanya, Pak. Oh, ganti dua-duanya? Tapi kan kalau dia seal clap, otomatis kan kita nggak harus turun mesin ya? Karena kan dia ada di atas kan ya? Iya. Nah, tapi kemungkinan juga tadi asap bisa. Dari, daripada kita apa namanya istilahnya dua kali kerja. Mending sekalian. Dan sama ini kalau misalnya berasap saat awal pagi hari sama apa gejala ring piston itu harus bisa dibedakan, Pak. Harus bisa dibedakan itu. Bisa dibedakan anunya antara yang ring piston dan asap apa nih? Asap pagi hari, Pak. Oh iya, benar. Panas kan ya, dingin ya. Putih. Nah, itu biasanya kalau
apa namanya knalpot kena embun pagi, Betul. itu kena panas itu kan cenderung berasap. Benar. Dan biasanya ada cairan Ya, keluar ada ya? air keluar. Ada air keluar ya? Itu normal. Karena kalau di suhu apalagi apa namanya di tempat-tempat pegunungan kayak gitu. Iya, nah, itu normal. benar. Nah, apakah mungkin sampai kita bisa melihat apa namanya knalpot itu mengeluarkan cairan? Oli, ada oli kah di sana sampai kalau dia sudah terlalu parah dengan urusannya dengan kebocoran di ring? Kalau sampai sekarang saya belum pernah nemuin. Ya? Jadi knalpotnya itu basah karena oli itu loh? Basah. Nggak sampai ya? Mungkin 2 tak iya. Oh, 2 tak ya? 2 tak kan masih basah, Pak. Iya, betul ya. Oke, baik. Nah, bedanya kalau sama asap pagi hari itu nggak berbau. Oke, baik. Kalau apa namanya bocor oli, dia pasti bau ini, oli kebakar. Oli gitu. kebakar ya, dan itu Baunya khas pasti banget itu ya. khas banget. Nah, tapi kalau sampai bau kebakar ini oli kan beda juga dengan ada bensin yang apa namanya, yang membuat mata perih. Oh, kalau itu beda warna, Pak. Oh, beda warna. Beda warna. Kalau bensin yang misalnya kalau apa namanya, yang paling sering oksigen sensor atau pincang. Iya. Nah itu kan pasti ini kalkulasi campuran bahan bakar sama udaranya kan berbeda, cenderung lebih boros. Oh, nah itu yang nanti asapnya menyebabkan hitam. hitam Makanya dan pasti perih. perih. Oke, siap. Berarti kalau tadi ini permasalahannya asap warna putih ya? Warna putih. Oh. Kalau bocor kalau apa namanya boros cenderung warna hitam. Baik, siap. Mas Nova, Ya, ini Pak. pertanyaan masih masalah seal klep ya? Iya. Nah, itu prosesnya itu untuk memasang kembali seal klep yang baru kalau Ya. tadi ternyata rusak ya? Iya. Itu apakah sekaligus dilakukan skur klep atau apa istilahnya itu? Cukur atau apa sih? Bersihin? Oh ini istilahnya itu kalau di bengkel itu sekur. Sekur, atau ya? ada yang bilang sekir atau apa itulah. Oke, baik. Nah itu kan tujuannya buat ini Pak, apa namanya meratakan ini klepnya, Oh, bibir apa klepnya sama di ini. yang tadi ya? yang pas di bagian uang bakar luarnya. tadi ya? Itu tujuannya lebih apa? Alangkah bagusnya memang kalau bongkar mesin itu sekalian di ini diratakan, disekur. Oh. Karena buat ini apa namanya biar lebih rata dan presisi Pak. Oke. Nah karena kalau nggak apa rata atau bocor sedikit, itu pasti tenaga ngempos. Nah cenderung bisa lebih masuk ini juga. Oli? Bisa. Iya. Oh. Yang pasti kompresi Turun? kalau turun. Oh. Gitu. Memang alangkah bagusnya tetap disekur. Oke, baik, Mas Nova. Ini kalau memang terjadi sudah dipastikan bahwa seal klepnya bocor Bocor. dan customer menginginkan hanya untuk seal klepnya saja yang diganti tanpa harus turun mengganti apa tadi? Mengganti ring klep, ring apa? Ring piston. Ya, itu perkiraannya berapa hari dan biayanya berapa? Seri, biaya berapa? Kalau mungkin biaya bisa mungkin 1,5 sampai 2 jutaan. 2 juta ya? Nah, itu ini pembongkarannya udah sama dibersihkan, udah ini sampai pasang lagi. Oke. Kalau spare partnya mungkin sekitaran 400 sampai 600-an. Parah sampai 600.000. Waktu pengerjaan? Waktu pengerjaan 1 mingguan. 1 mingguan? 1 mingguan. Oke. Nah, Tapi kita juga ngikut apa? Ngikut request dari customer. Cuma kalau estimasi kita tetap estimasikan lebih baik menyeluruh daripada nanti ada kerja 2 kali. Oke. Dan Baik. otomatis nanti juga kalau ternyata ada yang lain juga masih berasap tapi tiba-tiba terus hilang gejala dari piston, kan nggak ketahuan. Iya, Karena kalau seal cap kan berkebul terus menerus. Oke. Nah setelah diganti masih berkebul tapi lama-lama hilang. Nah kan gejala dari Kena lagi gejala dari ring piston ya. Baik, yang terakhir Mas Nova, Gimana, mungkin kawan-kawan bisa mencatat dari yang ini ya, yang di pertanyaan terakhir ini. Bagaimana sih bengkel menemukan atau menganalisa apabila asap tadi itu bocor dan dipastikan dia adalah sakitnya kalau nggak ringnya atau sealnya. Bagaimana cara menganalisanya sebelum disebutkan bahwa ini yang rusak adalah A? Yang pertama tadi kita
ini apa namanya? Mengenali dulu dari asapnya. Oke. Nah, itu bedakan dari asap keborosan, maksudnya boros bahan bakar yang warna hitam. Atau asap warna putih embun pagi. Pagi hari, ya, betul. Kita pastikan dulu itu. Oke, baik. Karena kalau dari bocor oli, dia pasti berbau oli kebakar. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, kita pastikan dulu ini apa namanya berkebul secara terus menerus atau tidak. Oke, baik. Nah, kemudian kita cek yang mudah-mudah dulu. Kalau yang ini kan pasti kita bongkar. Yang berat ya? Ya, oke. Maka dari itu kita cek dulu PCV-nya. PCV. Kita cek dulu PCV-nya. Kalau PCV-nya bagus, kita lihat ininya saluran udaranya yang masuk ke intake. Nah, itu basah oli enggak? Basah oli itu kalau tidak. kering, nah baru aman, yang dicurigai ini. Bisa. Oke. Yang tadi dengan dengan busi yang basah juga itu bisa juga. Bisa dari busi. Oke. Karena mirip juga kalau ngecek kompresi bocor yang masuk ke ini ke radiator. Biasanya kan businya warna merah bata. Iya, ya beda sama yang lain. Baik. Oh iya, jadi muncul satu pertanyaan, Mas. Mohon maaf ya. Gimana, Pak? Kalau kasus seal klep ini bocor, itu mempengaruhi ke kompresi nggak sih? Enggak sih, Pak. Kalau saya sih enggak sih, Pak. Enggak. Karena dia kan ini, kalau kompresi bocor kan dari sininya. Dari klepnya atau packingnya. Kalau ini kan di atasnya. Di atas ya. Dia bocornya sini, olinya merembet masuk ke sini. Oke. Masuk ke klepnya. Baru bocor itu berasap. Oke. Baik, terima kasih Mas Nova bisa diberikan tips untuk kawan-kawan yang nonton di malam hari ini. Oke, siap, Pak. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.